Oke, tidak ada lagi nampaknya yang diingat. Macam-macam kerja, dinamika atom dan molekul. Oke, macam-macam kerja itu tidak ada di catatan saya. Oke, terima kasih. Saya share screen. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat sudah screen saya. Kemarin saya mencatat beberapa poin ya, ada di catatan ini. Ya, tadi udah ditambahkan macam-macam kerja. Ya, ada kerja PV, tekanan dan volume, ada kerja listrik ya. Ya, kerja-kerja yang lain. Kemudian gerak ya, tentang ada translasi, rotasi, vibrasi, elektronik. Oke. Kemudian tentang kalor jenis, kapasitas kalor. Kemudian macam-macam sistem, terbuka, tertutup, terisolasi. Kemudian besaran intensif dan ekstensif. Kemudian bermacam-macam proses. Oke. Kita coba yang nggak perlu soal hitungan dulu. Sistem kita ulang lagi, apa itu sistem terbuka, tertutup, tersekat, dan terisolasi. Oke, ada yang ingin berpendapat sistem terbuka itu atau salah satunya apa, sistem terbuka, tertutup, atau terisolasi, atau semuanya, nggak apa-apa. Ada yang mungkin ingin berpendapat, silakan. Oke, silakan. Untuk sistem terbuka itu sistem yang memungkinkan terjadi perpindahan kalor dan zat antara lingkungan dengan sistem. Oke, ya. Oke, udah benar ya. Kalau sistem tertutup? Kalau sistem tertutup itu memungkinkan terjadi perpindahan kalor, tetapi tidak dapat terjadi perpindahan zat. Sedangkan untuk sistem yang sistem terisolasi, sistem yang tidak memungkinkan terjadi perpindahan kalor maupun zat. Oke, ya. Kalau tersekat tadi saya mungkin belum dengar. Kalau tersekat kira-kira terbuka itu berarti bisa ada kalor, bisa ada zat yang keluar masuk. Kalau sistem tersekat itu sistem yang tidak dapat melakukan pertukaran materi maupun energi dengan lingkungannya, Pak. Oke, bedanya dengan terisolasi? Oke, ya, udah dilengkapi oleh Faisal. Ya, benar ya. Jadi kalau sistem, saya ulangin aja, kalau terbuka itu bisa ada keluar masuk zat, bisa ada keluar masuk kalor. Kalau tertutup itu tidak bisa keluar masuk zat, tapi kalor dan kerja itu bisa. Kalau tersekat
kalor tidak bisa masuk, tapi kerja bisa, tapi zat tidak bisa masuk juga. Kalau terisolasi ya semuanya, benar-benar kerja tidak bisa dilakukan, kalor tidak bisa keluar masuk, dan juga zat juga tidak bisa keluar masuk. Oke, sekarang besaran intensif dan ekstensif kita review lagi. Volume intensif apa ekstensif? Ekstensif, Pak. Ekstensif. Tekanan? Intensif, Pak. Intensif, oke. Kalau energi? Ayo, energi. Oke, Faisal bilang intensif. Ada yang ekstensif energi? Konsepnya kalau intensif adalah ekstensif, kita punya 1 liter air ya, dengan 2 liter air misalkan jumlahnya berbeda, dengan 1 tangki air misalkan juga disimpan dalam keadaan yang sama, maka sifat yang tadi, yang intensif atau ekstensif tadi, kalau intensif dia akan sama, kalau ekstensif dia akan berubah. Kalau ekstensif dia akan berubah menyesuaikan dengan jumlah zatnya. Kalau ekstensif. Volume jelas ekstensif karena 1 mol, 2 mol, 3 mol volumenya akan berbeda. Kalau misalkan variabel yang lain dibuat tetap, ya, tekanannya dibuat tetap, suhunya dibuat tetap, maka volume itu akan berubah saat jumlah zatnya berubah, maka dia ekstensif. Nah, energi kira-kira kemarin Pak Kakak menjelaskan tentang sistem dengan sub sistem kalau nggak salah ya, analogi. Jadi kita punya sistem, taruhlah misalkan ini satu tangki air gitu ya, satu tangki. Aduh. Ya. Nah, sistem ini satu tangki, bayangkan tangki mobil Pertamina itu. Nah, ini sistem ini ada volume, ada tekanan, ada apalagi ada suhu di dalam tangki ini ya. Nah, ini saya nggak usah gambarkan bagus-bagus lah, air pokoknya ya. Dia merata ya distribusinya. Ada
dalam sistem ini ada tekanan, ada volume, ada istilah energi, ada temperatur, ada kapasitas kalor, ada kalor jenis. Misalkan saya simbolkan ini, saya lupa mana yang huruf besar, mana huruf kecil ya. Misalkan saya simbolkan huruf kecil yang kalor jenis. Apa lagi? Ada entalpi, ada ya lain-lain. Nah, ini sistem yang untuk yang angka ini untuk sistem yang sebesar ini. Ya. Sekarang kalau kita ambil subsistemnya, ya kita ambil misalkan kita bisa memotong sedikit, hanya mengamati sedikit saja di sini. Di bagian ini aja. Ya. Gas misalnya lebih enaknya gas ideal ya, kita asumsikan gas ideal itu lebih enak kalau kita asumsikan gas ideal ya. Nah, kalau kita amati hanya satu bagian ini aja, nah sifat yang ada di sini yang sama dengan di sini, ini untuk semuanya, untuk sebesar ini. Sedangkan yang kecil ini dia juga ada sama, dia ada PI, misalkan saya simbolkan PI, EI gitu ya, dan seterusnya untuk sistem I. Nah, angka yang ini ya, angka yang dia ini dan seterusnya, temperatur dan seterusnya yang sama dengan ini, maka dia besaran intensif. Angka yang ini yang tidak sama dengan ini berarti dipengaruhi oleh jumlah zat, maka besaran ekstensif. Oke, jadi tekanan intensif, volume intensif, energi kira-kira. Energi yang sebesar ini, sistem yang sebesar ini, dengan gas misalnya gas ideal yang sebesar ini, sama atau tidak? Kalau misalkan dia tidak sama, maka dia intensif. Kalau sama, kebalik. Kalau dia tidak sama, maka dia ekstensif. Kalau dia sama, maka dia intensif. Oke, sekarang silakan kalian pendapatnya, energi ekstensif atau intensif atau ekstensif? Kita anggap sistem ini monoatomik. Kalau kalian ingat rumus energi gas ideal monoatomik yang ada KT-KT-nya itu ya, kira-kira energi segini dengan energi segini itu sama nggak? Oke, bisa dipahami atau masih bingung? Masih bingung? Oke, kita skip dulu deh energi. Temperatur intensif apa ekstensif?
temperatur di sini dengan temperatur kalau kita ambil ini, kita sepakati ini gas ideal ya, biar enggak gas ideal. Temperatur, oke, nampaknya udah intensif semua ya. Oke, benar ya, temperatur jadi intensif. Jadi temperatur di sini artinya kita pasang termometer di sini, termometer di sini, termometer di sini, di sini. Itu sama ya temperaturnya. Oke, berarti ini udah oke, ini oke, ini oke. Nah, saya sebenarnya mau masuk nanti ke kapasitas kalor dengan kalor jenis, tapi itu berhubungan dengan energi sih. Jadi kalau energi masih belum clear, masuk ke sini nanti agak masih langkah selanjutnya. Oke, energi. Ada yang ingat energi, apapun catatan yang Anda punya tentang energi yang ada KT-KT-nya, coba apa yang di catatan yang Anda punya yang ada KT-KT-nya atau RT-nya, persamaannya gimana? Iya, maksudnya persamaannya gimana? Persamaan matematikanya. Izin jawab, Pak. Oke, silakan Nada. Buat yang proses isoterm itu, W sama dengan nRT ln dikali volume kedua dibagi volume ke-1. Sama yang proses adiabatik itu, W sama dengan 3/2 nRT dikali T2 dikurang T1 sama dengan 1 per gamma min 1 dikali P1 V1 dikurang P2 V2, Pak. Tapi kayaknya kita belum sampai situ deh. Tadi Nada ya? Itu catatannya buat sendiri atau sudah dari Pak Kakak? Yang dari Pak Kakak belum dikasih rumusnya gitu, Pak, kemarin. Oke, itu belum, itu nanti. Itu nanti. Itu nanti. Yang sudah dikasih Pak Kakak aja, yang ada KT, yang sudah dikasih Pak Kakak aja, yang ada K6, yang ada KT gitu. Yang energi sama dengan bla 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 KT, atau energi sama dengan ada RT-nya di sini. Ada nggak yang ada catatan kayak gini? Ada, Pak, yang energi kinetik untuk molekul gas. Oke, apa catatannya? Energi kinetik sama dengan 1/2 kT. Kalau untuk satu sistem gas itu, E sama dengan 3/2 NKT. Oke, good. Jadi kalau, ya itu udah lengkap ya. Bentar. 3/2 dengan 1/2 sama nggak? Sama, Pak. Sama ya. Oke, jadi kita tulis 1/2 aja. Berarti tadi EK sama dengan 3/2 KT. KBT misalkan kalau konstanta Boltzmann sama ya. Atau E sistem apa tadi? E sistem
3/2 NKT ya? Bener ya, NKT? NKT. Iya, Pak. Oke. Ini kok ada suara. Oke. Nah, bedanya yang atas sama yang bawah ini, sorry, saya nggak usah ngasih kuliah deh ya, ini jadinya kuliah, ini saya ngasih tutorial. Oke, yang atas ini adalah untuk satu partikel ya. Ini untuk satu partikel. Jadi yang ini adalah N partikel. Dan untuk N partikel dan semuanya adalah untuk gas ideal monoatomik. Ya, ada tambahan satu lagi, monoatomik sebenarnya. Ya, karena kalau yang diatomik kemudian yang bukan monoatomik, maka rotasinya mesti dimasukkan juga kontribusi dari rotasi. Tapi ini hanya pure dari energi kinetik. Karena itu dia monoatomik, jadi tidak ada derajat rotasinya. Oke, nah sekarang kita anggap ini gas ideal monoatomik juga ya, biar simpel. Gas ideal monoatomik. Oke, kalau ini adalah 3/2 KT adalah untuk satu partikel, 3/2 NKT untuk N partikel untuk gas ideal monoatomik. Oke, ada yang komen. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke, kembali lagi ke pertanyaan kita tadi sekarang. Ya, ini sudah ada clue nih dari kawan kalian dari catatan kawan kalian. Kalau E sistem 3/2 NKT ya, maka sekarang saya tanya lagi, energi itu intensif atau ekstensif? Ekstensif ya, Pak. Satu, ekstensif. Ada lagi? Oke, ya. Energi itu ekstensif ya. Energi ekstensif karena dia bergantung pada jumlah partikelnya. Bahkan hanya untuk sistem yang sederhana, paling sederhana seperti ini. Bergantung pada berapa jumlah partikelnya. Full stop, energi itu ekstensif. Tapi, oke, nah ini ada tapinya nih. Kadang-kadang kalian melihat ada yang menuliskan energi dalam bentuk energi sama dengan 5 kilojoule. Nah, ini jelas ekstensif. Tapi kadang-kadang ada juga yang menulis energi per mol. Energi per mol. Jadi misalkan 5 kilojoule per mol. Nah, kalau yang bawah ini ekstensif apa intensif nih yang bawah?
kalau udah tulisannya ada per mol seperti ini. Oke, ya udah paham ya. Ini intensif ya. Ini intensif. Karena itu kalau kita punya sistem ini, mungkin sistem ini misalkan besarnya kalau kita total misalkan ya. Kita total ini 5 kilojoule. Sistem ini ada 1 mol misalkan 5 kilojoule. Sistem yang kecil ini mungkin ya hanya 0,2 misalkan 0,2 kilojoule berdasarkan NK 3/2 NKT-nya. Tapi kalau kita buat dia per mol, maka angka energi total dibagi mol total dengan energi total yang kecil ini dibagi mol sekecil ini, dia akan sama ya. Karena itu yang ini dia adalah intensif. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Oke, kita udah oke dengan energi. Sekarang ini kapasitas kalor. Kalor ini kalor jenis. Ya, entalpi ini sama ya seperti energi, jadi dia ekstensif juga. Ya. Nah, jadi kita hanya dua ini aja dulu, walaupun ada yang lain ya, ada energi bebas, ada entropi, ada ini silakan kalian ini sendiri. Sekarang kapasitas kalor dengan kalor jenis. Kita lihat rumusnya aja deh, kita lihat satuannya deh. Kapasitas kalor, kita coba lihat di Google aja. Kapasitas kalor. Ya. Terlalu ribet ini rumusnya. Rumus yang sederhana aja. Walaupun nanti kalian akan kesini juga sih. Satuan. Oke, ini malah kalor jenis dia. Oke, ini kapasitas kalor. Oke, ini kalor jenis ya, ini sebenarnya udah ada waktu TPB ya. Kalau misalkan pakai kalor jenis, rumusnya adalah Q sama dengan M C kecil delta T. Ya, ini kalor jenis C kecil. Ya, sengaja saya pakai Google aja karena sebenarnya informasi ini bisa kalian dapatkan sendiri. Oke, kapasitas kalor ini ya. C besar sama dengan Q per delta T atau Q sama dengan C kali delta T. Q sama dengan C besar kali delta T. Ini adalah kapasitas kalor.
tulisan saya. Kapasitas kalor, ya. Ini kalor jenis. Oke. Kalau kita buat satuannya, misalnya kita membuat satuannya, kita dari rumusnya ini aja. Q ini misalnya Joule, M ini kilogram, T ini Kelvin, maka C ini satuannya Joule, kilogram min 1, Kelvin min 1. Sedangkan ini satuannya Joule, Kelvin min 1. Nah, jadi ini kelihatannya simple tapi mesti hati-hati. Ya, kalau ini specific heat, ini heat capacity. Ya, kalau misalkan di buku referensi. Nah, clue-nya adalah salah satu dari mereka ini satu ekstensif, satu intensif. C besar dan C kecil ini salah satunya ekstensif, salah satunya intensif besarnya. Pertanyaannya, ya udah, saya pilih mana yang intensif, C kecil atau C besar? Ya. Mana yang oke, saya perlu space ini tapi ada space lagi ya. Oke, coba kita lihat. Aduh, saya gambarnya nggak kelihatan ini. Polling aja deh. Mana yang intensif? C kecil, C besar. Yang intensif itu tidak terpengaruh nilainya, oke, nilainya tidak terpengaruh pada jumlah zat. Itu yang intensif. Oke ya. C kecil itu yang kalor jenis. C besar yang kapasitas kalor.
Oke, sebagian kecil sudah menjawab, tapi yang lain ini masih belum memilih, mau milih surga atau neraka, yang lain masih diem aja di trotoar mungkin. Oke, saya coba kalau misalkan persamaannya saya kan angka kita point of interestnya C ya, C besar dan kecil. Misalkan saya atur sedikit persamaannya, C kecil sama dengan Q bagi per M delta T. Berarti kan kalau cara ngayarinya ya, C besar sama dengan Q bagi delta T. Sudah kira-kira mana yang dari mana yang intensif, mana yang ekstensif? Oke, menarik ya. Jadi, nah ini yang sisanya, ya sisanya bingung apa gimana nih? Yang jawab hanya 34 orang. Oke, kalau dilihat yang Oke, ya yang betul 3 orang baru ya. Oke, 3 orang. Oke, menarik ya. Jadi it means that kalian belum benar-benar paham. Mungkin cara saya mengartikulasikannya juga mungkin kurang pas ya, nggak tahu juga. Tapi yang jelas berarti kalian belum benar-benar paham. Atau makna dari suatu persamaan ini belum benar-benar paham. Oke, kita ini aja. Besaran intensif itu adalah yang tidak berpengaruh pada jumlah zatnya. Sebenarnya di sini udah ada clue sih. Di sini udah ada tulisan per mol intensif. Di sini udah ada tulisan per kilogram, berarti dia ini intensif. Karena per mol atau per kilogram kan per jumlah zat. Kalau tadi saya bantu dengan buat rumusnya seperti ini. Artinya apa? Artinya kalau kita ada suatu sistem ya. Sistemnya misalnya yang satu ukurannya seperti ini. Ini T sama dengan 100 misalkan ya. Ini T sama dengan 300 misalkan. Ada sistem lagi ukurannya sebesar ini. Ya, sistemnya sama, keadaannya sama, hanya ukurannya yang berbeda. Nah di sistem kan Q akan masuk kan dari sini ke sini kan. Akan masuk Q di sistem ini, akan masuk Q di sistem ini.
Nah, dari rumus ini aja sebenarnya udah bisa kelihatan. Ki dia dengan ki ini kan nggak sama nih nilainya. Sorry, sistemnya kita pilih salah satu. Taruhlah sistemnya kita pilih yang ini sistem ya. Ini sistem. Berarti ini lingkungan. Ki yang ini dengan ki yang ini kan nggak sama ya. Bisa dilihat aja ukurannya. Nah, tapi ki per M ya untuk sistem yang sama itu sama. Ki per M ini sama. Jadi taruhlah ini misalkan besi, kalau bingung lah, ini besi 1 kilo, ini besi 5 kilo. Kita panaskan. Untuk dia naik sebesar delta T yang sama, untuk jadinya, ini panaskan 300 misalkan, awalnya 100, berarti nanti pada saat setimbang, ini akan ikut 300 juga. Itu poinnya ya, jadi sorry, saya agak kurang bagus sebenarnya. Tapi nggak apa deh. Ini saya anggap heat reservoir. Heat reservoir. Jadi bendungan kalor. Jadi bendungan panas. Jadi dia bisa masukkan kalor seperti di praktikum. Oke, saya jadi seperti kuliah nih. Oke, tapi poinnya untuk menaikkan sistem 1 kilo dengan sistem 5 kilo, Q-nya nggak sama. Tapi Q per M-nya sama. Kalau sistem ini sama, misalnya sama-sama besi gitu ya. Q per M-nya sama. Karena itulah C ini intensif, tapi kapasitas kalor ini dia nggak menunjukkan mana. Dia benar-benar hanya masukin di rumus C sama dengan Q per delta T. Bulat-bulat dia masukin angka Q dibagi berapa kenaikan delta T-nya. Nggak peduli dia 1 kilo, dia 5 kilo ya. Jadi untuk yang ini dia bisa Q 1 kilo per delta T-nya sama, Q 5 kilo per delta T-nya sama. Nah ini akan beda nilainya. Tapi saat ini Q 1 kilo per M-nya 1 kilo kali delta T dengan Q 5 kilo per 5 kilo juga ya, M-nya kali delta T. Kalau delta T-nya semua sama, maka ini akan sama. Tapi yang ini kalau delta T sama, ini nggak sama. Ya, jadi kalian hati sebagai kemis, ini materi dasar, jadi jangan sampai terbalik pada pengertian kapasitas kalor jenis maknanya apa. Oke ya, jadi untuk kapasitas kalor dia adalah, ini sebenarnya nggak masuk dalam rencana tutorial sebenarnya, jadi saya nggak nyiapin materi tentang ini secara khusus. Saya kira bisa dipahami tadi.
ini ekstensif ya. Jadi acak-acakan jadinya karena saya nggak nyiapkan secara khusus. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang tentang yang sudah kita diskusikan? Ini sorry kalau gambarnya membingungkan ya, tapi kalian mesti bisa untuk mencari sendiri dan memahami sendiri lah, karena ini materi yang mendasar. Oke, kalau misalkan sudah paham, mudah-mudahan sudah paham semua. Jadi walaupun C sama-sama C, kalian mesti hati-hati makna dari C itu apa. Oke, sekarang saya coba lagi lihat catatan. Oke, udah. Proses isochor itu adalah proses volume tetap. Isobar adalah proses yang terjadi pada tekanan tetap. Isotherm proses yang terjadi pada temperatur tetap. Adiabatik terjadi pada tidak ada kalori yang masuk atau keluar. Reversible dan irreversible. Nah, ini nampaknya belum di reversible dan irreversible sudah pelajari belum ya? Oke, saya ke belakang dulu ya, sebentar. Oke. Oke, kita coba ke soal dulu kalau gitu. Dan tentang reversible dan irreversible nampaknya memang belum didiskusikan lebih mendalam. Tapi
Tapi mungkin mudah-mudahan minggu depan mudah-mudahan ada pembahasannya. Oke. Nah, ini ada yang berikut ini. Aduh. Oke. Oke, kita coba masuk ke soal di mana sekarang udah ada kata-kata reversible di sini. Oke. Sorry, saya ke belakang lagi, agak flu ini saya. Dari kata-katanya reversible, irreversible. Kita coba lihat di Google ya. Sekali seumur hidup lihat bahasa Inggrisnya artinya apa sih reversible ya. Reversible dari kata-katanya mampu untuk kembali atau berbelok other way around. Berarti dapat balik ya, dapat balik. Pada efek atau proses reversible artinya mampu untuk reverse, untuk dibalikkan ya proses itu kepada keadaan sebelumnya atau situasinya dikembalikan. Jadi reversible itu bisa dikembalikan ke keadaan sebelumnya. Tapi kalau irreversible itu tidak ya, pada proses itu kita bicaranya pada proses itu. Nah, saya mudah-mudahan nanti di di kelas ada penjelasan lebih lanjut, tapi kita ke soal aja karena ini tutorial. Nanti di kelas mudah-mudahan ada penjelasan lebih lanjut ya. Sampel mengandung 1 mol argon di expand atau ya volumenya diperbesar. Ya, ini soal
penting banget ini menurut saya, supaya untuk harus dipahami supaya nanti ke depannya lebih mudah di-expand secara isotermal. Ada kata-kata isotermal ya, pada suhunya 20 derajat dari volume 0 dm pangkat 3 sampai 10 dm pangkat 3 sampai 30 dm pangkat 3. Yang pertama dengan secara reversibel. Yang kedua dengan melawan tekanan eksternal yang konstan. Yang sama dengan tekanan akhir dari gas. Ini jadi keadaan pertama, dia expand-nya secara reversibel. Ya, keadaan kedua, dia expand-nya, expand itu membesarnya volume itu, di mana tekanan eksternalnya, oke, kemarin ada gambar di sini ya. Oke, ini. Jadi dia volume ini expand ya. Volume ini expand. Ini tekanan eksternal. Ya. Untuk yang poin kedua, tekanan eksternalnya konstan. Ini contoh yang sama persis seperti soal ini yang poin 2. Ini contohnya sama persis yang di soal ini. Oke ya, P eksternalnya konstan. Yang ketiga, freely secara bebas, atau kalau kalian ingin lihat, kalau di istilah di umumnya free expansion. Free expansion. Recording has stopped. Oke, recording has stopped. Oke, recordingnya untuk sekarang sampai ke depan saya pakai screen aja karena kuotanya penuh. Karena ini masih pakai yang pribadi. Sebentar, saya record. Oke. Oke. Apa tadi? Free expansion. Nah, jadi kalau kalian melihat, ingin tahu tentang soal yang nomor poin 3 ini, kalian bisa Google free expansion ya, free expansion. Artinya tekanannya di sini itu 0, tekanan eksternalnya 0. Tekanan 0. Jadi bisa dibayangkan kalau tekanannya 0, dia akan langsung loncat aja ya. Langsung loncat gitu. Langsung loncat dia. Free expansion. Nah, jadi di soal ini ada sistem, saya copy aja kalau gitu ini. Ada sistem. Ya, ada sistem. Dia expand, tapi ada 3 kondisi. Kondisi pertama, dia expand secara reversible.
Kondisi kedua, dia expand dengan tekanan eksternalnya tetap. Kondisi ketiga, dia expand dengan tekanan eksternalnya 0 atau disebut free expansion. Oke. Nah, kalau proses itu, jadi yang berbeda ini di tekanan eksternalnya ya. Untuk 1, 2, 3. Kalau reversible itu rumusnya udah seperti yang rumus pertama yang teman kalian tadi Nada kalau tidak salah ya, teman kalian Nada tadi sampaikan. Itu rumus pertama. Rumus untuk menjawab yang poin ini. Ya. Coba kalau kita lihat di buku dulu, kalau kalian ingin mempelajari sendiri nanti di buku. Bagian reversible. Oke, di sini ya tentang reversible expansion. Oke. Nah, kalau reversible expansion rumusnya yang dipakai itu nanti yang ini. Jadi bukan yang W sama dengan minus P delta V. Ya, tapi rumusnya yang ini nih. Minus NRT ln V final dibagi V initial. Nah, ini rumusnya. Jadi kita langsung ke rumus saja dulu. Mudah-mudahan nanti di kuliah ada penjelasan lebih lanjut. Ini poinnya untuk reversible expansion. Jadi yang rumus pertama yang reversible W sama dengan minus N RT ln NRT komputer saya lambat lagi. Duh, saya ada problem dengan ini, dengan drawing tab. Nampaknya baterainya mesti diganti ini. Kok pas kebetulan saat ini ya, saat dipakai. Oke, sebentar saya restart. Saya restart dulu ya.
Oke, mudah-mudahan terlihat layarnya. Oke, sekarang lebih baik. Nah, jadi untuk yang reversible, untuk kerja ekspansi itu menggunakan rumus yang ini ya, minus NRT ln V V V akhir dibagi sama mas V awal dan ini sama dengan min 1 R-nya pulpen saya agak lap, saya nggak bisa dikendalikan lagi. Min 1 kali R-nya 8,314 ya, kali T-nya 20 derajat Celcius berapa Kelvin? Dua sembilan tiga, oke, 293 ln V akhirnya. Nah ini atas sama bawahnya ini pembagian ya, jadi kalaupun volumenya satuannya berbeda, bukan meter pangkat 3, misalnya kita mau SI-nya kan meter pangkat 3, tapi ini DM pangkat 3, jadi kalaupun kita tetap nggak kita rubah, dia akan faktor konvensinya akan coret-coret atas dan bawah. Jadi tetap aja kita simpen volume yang dengan unit yang asli dari soalnya, 30 dibagi 10. Oke, sama dengan bisa pakai Sakura School Simulator, game yang tak boleh diremehkan. Tapi kenapa Sakura School Simulator? Game lurik, game saya ketawa sendiri ini. Oke, bisa pakai kalkulator, bisa dihitungin ini, bisa menghitung ini, bisa terbantu. Ada yang udah dapat? Min 1 kali 8,314 kali 293 kali ln 30/10 atau ln 3. Halo?
Halo, ada yang udah nyari? Ini suara saya terdengar atau enggak ya? Terdengar, Pak. Oke, Terdengar, ini Pak. ini ada yang udah bisa nyari? Izin menjawab, Pak. Ketemunya minus 2676,22, Pak. Minus 2676,22. Oke, makasih. Nah, sekarang kita mau lengkapi dengan satuannya. Kira-kira satuannya apa nih? R itu tadi saya sengaja lihat. Nah, R itu satuannya ini 8,3145, satuannya Joule per mol. Kira-kira kalau R ini Joule per mol, sebentar. Salah ini ada. Oh, Joule per mol Kelvin ya. Joule per mol Kelvin. Kira-kira ini satuannya apa nih? T ini Kelvin, N ini mol. Yang len ini nggak ada satuan ya. Maka W satuannya ayo. Oke, ya sama. Oke, satuannya oke, ya benarnya Joule. Oke, nah sekarang kita yang soal selanjutnya. Saya jadi harus terpaksa pakai ini karena bukan saya habis baterai. Nah, kalau yang soal yang kedua melawan ternyata ditanya bukan hanya W ya. Untuk 3 proses hitung Q, W dan delta U kata dia. Q, W dan delta U. Nah, ini hal yang penting. Kita baru hitung W. Q sama dengan, nah ini nampaknya kita cuma sempat satu soal ini, tapi walaupun satu soal ini penting ini. Ini secara reversibel yang pertama rumusnya ini ya, jadi bukan pakai rumus yang W sama dengan minus P kali delta P, itu yang 2 untuk menjawab yang nomor 2 ya, itu jadi diingat. Kalau menjawab yang poin pertama pakai rumus yang ini ya. Nah sekarang itu W Q, karena ditanya W, Q dan delta U. Q-nya
berapa dan delta U-nya juga berapa. Oke. Nah, clue-nya adalah nggak ada informasi lain ya. Jadi nggak ada informasi lain, cara menghitung nggak ada tentang key di sini. Tapi di sini clue-nya adalah kata-kata isotermal. Isotermal tadinya proses berjalan pada apa yang tetap? Kalau isotermal, halo? Berjalan dan suhu gasnya cepat. Oke, benar ya. Terima kasih. Jadi isotermal berjalan pada suhu atau temperatur tetap. Oke. Tadi kalian sudah melihat rumus. Ini dianggap untuk gas ideal ya. Kita anggap ini gas ideal, monoatomik karena ini hanya argon. Tadi rumus energi ini kan, sistem 3/2 NKT. Nah, N itu jumlah partikel, K itu tetapan, T itu temperatur. Oke. Coba dicerna baik-baik rumus ini. Ya, jadi jangan hanya dilihat angka, dicerna baik-baik. Energi, jumlah partikel, kali temperatur. Saat sistem itu expand, volumenya membesar, sistem ini gas ideal, monoatomik. Saat dia expand, tapi temperaturnya tetap, karena isotermal katanya kan. Energinya berubah nggak? Oke, saya ulangin lagi ya. E-sistem ini ya kalau untuk gas ideal energi hanya dari energi kinetik. Dan soal tadi kita anggap dia gas ideal. Energi hanya dari kinetik. Jadi U di situ sama dengan E-sistem ini. Kita masih bicara gas ideal. Nah, jadi gas ideal itu expand, membesar volumenya. Sistemnya berarti termasuk sistem tertutup, ya, sistem tertutup.
dia expand, temperaturnya tetap, energinya berubah nggak? Oke, ini bisa dipunya soalnya kalau saya bikin polanya lagi. Dia tadi kan saya coba. Oke, silakan di vote. Tadi kalian udah bilang bahwa rumus energi adalah yang ini, ya, rumus energi untuk gas ideal monoatom. Dia expand secara isotermal. Isotermal tadi saya nanya tadi kawannya udah bener jawab suhunya tetap. Energinya berubah atau tidak? Dari tadi yang jawab baru sekitar 30% ini. Ya, tapi kalian pikirkan dulu ya, jangan ini. Jadi pikirkan dulu dengan informasi-informasi yang pernah kalian terima, rumus-rumus yang pernah kalian terima, pikirkan dulu. Oke, sudah ada yang vote sekitar 24 orang. Oke, sebelum kita lanjut deh. Sebelum kita lanjut, mungkin kita ngobrol sedikit 2 menit aja ya. Mungkin ada yang ingin berpendapat, ini kali di semester semester keempat ya.
di kimia fisik ini kira-kira biar ini susah dipahami atau membingungkan apa gimana ya? Menurut kalian? Ini kita Lumayan coba kita membingungkan, Kak. terus apa? Anissa? Lumayan membingungkan, Pak. Membingungkan ya? Paham. Membingungkannya itu kenapa, Anissa? Mungkin kurang paham sayanya, Pak. Oke. Nah, yang lain gimana? Kimia fisik berarti ya kalau semester lalu ada SDIK gitu ya. Ini sekarang energetika, semester depan ada kinetika. Nah, ini untuk ada nggak cara yang bisa dilakukan supaya mudah untuk memahami, kira-kira gimana ya? Apa karena buku teksnya nggak ada bahasa Inggris ya, susah untuk ini ya? Gimana? Ada yang ingin ini berpendapat untuk kebaikan semua? Mumpung kita masih di pertemuan kedua nih, pertemuan kedua atau ketiga ya. Jadi siapa tahu ada cara supaya kalian nggak bingung ke depannya. Ini baru pertemuan kedua udah bingung. Bukunya tebal banget. Butuh konsentrasi lebih tinggi dari yang lain. Oke, benar ya. Konsentrasi lebih tinggi daripada yang lain mungkin itu benar. Jadi pada saat kalian kuliah ini memang mesti sudah makan ya, sudah jangan ini, karena pada saat ujian kalian tidak bisa memprediksi ya akan seperti apa keadaannya, akan seperti apa soalnya ya. Jadi kalian memang mesti mempersiapkan diri sendiri masing-masing. Buku bahasa Indonesia mungkin bisa aja dicari buku bahasa Indonesia, tapi saya belum ketemu buku bahasa Indonesia yang cukup baik gitu untuk memahami untuk memahami kimia fisik sampai ke dasar-dasarnya. Dulu pun saya waktu S1 belajar dari buku bahasa Indonesia apa gitu, lupa. Tapi memang nggak cukup untuk sampai ke pemahaman ya. Walaupun bahasa Indonesia ada contoh soal, kita bisa ngerjakan soalnya, tapi pada saat ujian kan belum tentu keluarnya soalnya yang itu. Jadi yang perlu adalah pemahamannya. Nah, dan memang ya memang sudah teruji bahwa buku-buku yang berbahasa Inggris termasuk Hakim sini yang sebenarnya udah cukup mudah untuk memberikan pemahaman. Yang penting mengerti arti bahasa Inggrisnya ya, tapi Oke, nah jadi itu udah ada beberapa pendapat dari teman kalian ya. Sebelum tutor bisa dengan lebih dahulu materinya, jadi ketika soal sedikit bisa dengan menjawab.
Oke. Mungkin bisa. Sebenarnya ini soal udah saya buat kemarin. Ya, jadi bisa aja sebenarnya saya kirim kemarin. Kalau mau dikirim sebelum tutor, silakan kalian perwakilan kirim email ke saya. Karena saya nggak punya WhatsApp. Oke ya, untuk menghubungi saya hanya lewat email. Saya nggak punya WA. Nanti saya kirim soalnya. Saya kirim soal untuk besok. Oke. Ya, jadi saya merasa perlu, kenapa saya tadi berpikir kita ngobrol dulu, karena saya merasa perlu untuk apa sih masalahnya gitu di kimia fisik ini gitu. Dan apa sih yang bisa kami bantu gitu ya, karena ya saya ngerasa kayaknya kami juga udah maksimal gitu ya cara ngajar ini, walaupun kadang-kadang ada yang kurang sana dan sini, tapi udah maksimal. Tapi kita perlu sama-sama untuk kalian bisa ya, karena ini dasar sebenarnya, masih materi yang dasar. Kalau kira-kira kan ada usulan apa atau saran dan kritik, nggak apa-apa disampaikan aja gitu, yang penting untuk kebaikan kita semua. Oke, balik lagi ke sini tadi ya. Kalau dari polling tadi, oke, 8 orang yang betul. Oke, nggak apa-apa, saya ketawa bukan menyindir, bukan, hanya lucu aja, tapi bukan menyindir. Oke. Rumusnya kan sudah jelas ini ya. Energi sistem adalah 3/2 NKT. Jadi ini dipakai aja rumus ini. Nggak usah sistemnya gas ideal monoatomik. Jadi kepada saat dia expand, N-nya kan nggak berubah, jumlah partikel nggak berubah. Dia masih ada dalam volume itu, dalam kotak itu. Hanya tetapan dan isotermal artinya T-nya nggak berubah juga. Berarti NKT-nya nggak berubah. Angka dari N kali K kali T kali 3/2 ini nggak berubah. Berarti E-system itu tetap. Ya, jadi gas monoatomik, gas ideal, itu nilai energinya hanya bergantung pada persamaan ini. Untuk gas ideal monoatomik. Ya. Karena kalau diatomik atau yang non-linear, molekul, itu agak beda dikit. Tapi ini yang paling sederhana. Gas ideal monoatomik, rumusnya hanya ini. Nah, jadi sistem ini kan argon itu monoatom. Kalau CO2, NO, nah itu bukan monoatomik. Rumusnya ini aja. Jadi saat terjadi perubahan isotermal, N-nya juga tidak berubah, ya berarti energinya tidak berubah. Nah, berarti di sini delta U itu kan rumusnya Q plus W ya. Sama dengan 0. Gak ada perubahan energi di situ. Atau E akhir U. Simbolnya dia pakai U, saya tadi nulis pakai E. Terus E apa U ya jadinya? Pakai apa? E apa U ya? U deh, misalnya U akhir minus U awal sama dengan 0. Kan NKT rumusnya tadi 3/2 NKT. Nah, supaya delta U-nya 0, W-nya sekian, maka Q-nya yang berubah. Berarti Q di sini adalah plus 2.
72 Q sama dengan berarti minus W. Q itu kan sama dengan berarti Q itu adalah delta U minus W. Nah, karena delta U-nya 0, ternyata 2, 6, dan 2,7. Artinya apa? Untuk dia bisa secara isoterm dalam keadaan ini, dia mengeluarkan gas dan kerja sebesar 2676,22 Joule. Tapi dia juga mendapatkan kalor sebesar 2676,22 Joule. Sehingga total delta U-nya 0. Efeknya itu adalah untuk membuat suhu dia tetap. Untuk menjaga suhu dia tetap, ya, jadi kalian bisa bayangkan saat di sistem itu expand, jadi suhu tetap, jadi kalian udah patokan ini ya, untuk gas monoatomik suhunya tetap, energinya tetap. Kalau jumlah molekul tidak berubah. Nah, ini rumus jangan dirubah lagi rumus. Untuk gas ideal monoatomik rumusnya ini hanya bergantung pada suhu. Ya. Dan ini hanya energi kinetik, nggak ada energi potensial di sini. Karena kita hanya gas ideal. Rumusnya ini. Kalau gas ada energi kinetik, maka rumusnya bukan gas ideal lagi, pakai rumus gas nyata seperti yang ditugaskan di kuliah. Tapi kita bicara gas ideal, rumusnya hanya ini, ya. Energi kinetik partikel N. Nah, kalau tetap dan juga partikel tidak berubah, maka energi ini udah untuk sistem gas ideal monoatomik. Jadi bayangkan pada saat sistem ini expand, dia mengeluarkan energi dalam bentuk, dia melepaskan energi dalam bentuk melakukan kerja. Tapi supaya dia tetap energinya, dalam hal ini supaya dia isotermal, berarti kan supaya dia tetap energinya, supaya dia, kalau dia nggak masuk Q, maka temperaturnya akan turun. Karena kan sistem itu expand, volumenya membesar, ya, volumenya membesar, tekanannya juga akan berkurang, dan juga temperatur juga akan berkurang. Kalau Q-nya nggak ada, kalau dia nggak ada kalor yang masuk, nggak terisolasi sistemnya, tersekat sistemnya, dia expand, tapi nggak dibantu ada kalor yang masuk, maka sistem itu temperaturnya akan menurun, tekanannya akan menurun. Itu proses namanya proses adiabatik, di mana Q-nya tidak ada Q yang masuk, temperaturnya akan turun itu. Kalau nggak ada Q yang masuk, pokoknya sistemnya nggak diganggu. Untuk menjaga supaya temperaturnya itu tetap, jadi saat dia expand, dia melakukan kerja, temperaturnya turun. Untuk
untuk menjaga temperatur itu tetap, karena kita mau isotermal, harus ditambah suplai energi ke dalam sistem itu dalam bentuk Q ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sebenarnya sistemnya expand, tapi ada di bagian lain yang memasukkan Q di sini. Dari luar masukkan Q. Sehingga di dalamnya sistemnya tetap isotermal. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi ini tanggung, jadi kita langsung aja yang nomor 2, walaupun kita udah kehabisan waktu. Nomor 2, W sama dengan minus P kali delta V. Ini rumusnya sama persis seperti yang eksternal kali delta V. Sama dengan ya. P eksternalnya kita harus melawan konstant pressure yang sama dengan tekanan akhir dari gas. Oke, sama dengan minus P akhir kali void. Nah, kita mesti nyari P akhir dulu. P akhir. Nah, ini kita lanjutkan minggu depan aja. P akhir ini rumusnya pakai rumus ada perubahan volume, temperaturnya tetap, N-nya tetap, berarti rumusnya pakai rumus gas ideal yang ini. P awal sama dengan N RT awal per V awal. Oke ya, ini kalian kerjakan di rumah aja ya. Pertama nyari dulu ini P awal berapa sebelum dia expand. Ini ada rumusnya, P awal udah ada, volume awal udah ada, dicari P awal. Nggak perlu cari P awal, langsung P akhir juga bisa. P akhir sama dengan N-nya kan molnya tetap 1, R tetap, P akhir udah bisa, udah ada, kali V akhir. Nah, ini dapat. Kemudian tinggal dimasukkan ke rumus W sama dengan PA minus P akhir kali delta V. Jadi ini oke, ini udah cari duluan. P akhir pakai rumus gas ideal biasa, NRT akhir bagi volume akhir. Kemudian P sama dengan minus P eksternal delta V. Dan kata dia konstanta eksternal sama dengan tekanan akhir gas. Berarti masukin tekanan eksternal ini P akhir kali delta V. Nah, dapatlah berapa di sini ya. Nah, nanti karena ini isotermal, maka delta U-nya 0,
maka Q sama dengan minus W. Jadi berapapun kalian dapat angka W di sini, Q-nya adalah minusnya. Maka nanti delta U akan sama dengan Q plus W sama dengan 0. Ya, ini menandakan ini isotermal. Oke. Yang nomor 3, yang poin 3, kalau free expansion, P eksternalnya 0. Artinya, W kan rumusnya W sama dengan minus P eksternal kali delta V. Karena P eksternal 0, maka W-nya 0. Ya, karena P eksternalnya 0. Karena P eksternal sama dengan 0. Berarti Q juga sama dengan 0. Dan delta U juga sama dengan Q plus W sama dengan 0. Ini adalah isotermal. Jadi isotermal cirinya adalah delta U sama dengan 0. Oke. Ini sangat penting ya. Karena nanti kalian akan mempelajari proses adiabatik. Nah, saat proses adiabatik, maka Q-nya yang sama dengan 0. Oke. Silakan ini nanti dicari sendiri ya di rumah. Bisa kalian screenshot, bisa kalian lihat sendiri. Jadi saya nggak, minggu depan ini sama persis ya seperti yang di atas. Oke, mudah-mudahan minggu depan ada yang mudah menjawab. Jadi saya nggak perlu bahas lagi yang ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya terima kasih. Sorry kita terlambat banget selesainya. Terima kasih udah bertahan ada di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yuk, sama-sama. Selamat siang, Pak. Terima kasih.